Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Paulus Renavtapea dengan NIM 213081016 dari Prodi Kimia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kewirausahaan, di mana materi kewirausahaan ini sendiri mencakup yaitu tentang topik kreativitas, inovasi, dan peluang usaha dalam kimia. Di mana agenda topik saya yang pertama yaitu kreativitas, kedua inovasi, yang ketiga peluang usaha dalam kimia, dan keempat yaitu gagasan usaha dalam penerapan konsep-konsep kimia. Yang pertama yaitu inovasi, di mana menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis, nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan konsep ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Nah, di mana inovasi sendiri dalam kimia yakni merujuk pada penerapan ide-ide kreatif dan baru ke dalam praktek-praktek yang dapat menghasilkan manfaat nyata dalam dunia kimia. Nah, inovasi dalam kimia ini juga dapat terjadi dalam berbagai bidang, seperti pengembangan bahan kimia, teknologi analitik yang lebih baik, atau pemecahan masalah lingkungan dengan menggunakan pendekatan kimia yang baru. Yang topik selanjutnya yaitu kreativitas, di mana kreativitas sendiri menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah kemampuan untuk menciptakan atau daya cipta. Nah, sedangkan kreativitas dalam kimia dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, solusi-solusi kreatif, atau pendekatan-pendekatan yang inovatif dalam konteks kimia. Yang selanjutnya yaitu peluang usaha dalam kimia, di mana yang pertama yaitu peluang usaha. Nah, peluang usaha ini diartikan adalah semua ide bisnis, prospek, perencanaan, atau kesempatan lain untuk suatu usaha yang sedang dikembangkan atau akan dimulai. Atau dengan kata lain, suatu proses identifikasi kesempatan untuk memulai usaha yang baru. Nah, dalam melakukan wirausaha sendiri tentu tidak akan lepas dengan istilah peluang usaha dan kewirausahaan, sehingga harus dilakukan analisis kriteria usaha terlebih dahulu. Nah, analisis kriteria usaha ini melingkupi analisis modal, analisa sektor usaha, analisa penghasilan, analisa prospek, dan analisa jam kerja. Nah, selain itu juga dilakukan identifikasi peluang usaha dengan cara menggali informasi serta melihat pesaing dalam usaha dan sejenisnya. Nah, setelah melakukan identifikasi persaingan pada usaha ini, tentu langkah selanjutnya yaitu memasarkan produk yang akan dibuat. Nah, berikut merupakan peluang usaha dalam kimia. Yang pertama yaitu chemipreneur, di mana lulusan kimia dapat memanfaatkan keahlian mereka untuk mendirikan usaha sendiri. Yang kedua yaitu peneliti dan pengembangan, di mana maksudnya ini yaitu peneliti dan pengembangan ini di mana kita sendiri menyediakan jasa penelitian kimia atau kita berkolaborasi dengan perusahaan untuk mengembangkan produk. Yang ketiga yaitu prospek kerja. Tentu kita tahu peluang usaha dalam kimia tentang prospek kerja ini sangat banyak, di mana seperti di berbagai industri, yaitu industri makanan, farmasi, kosmetik, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu beberapa kegiatan berwirausaha yang menerapkan konsep-konsep kimia. Yang pertama yaitu industri kimia. Nah, sektor ini merupakan salah satu sektor usaha yang menerapkan konsep-konsep kimia dalam proses produksi bahan kimia seperti polimer, obat-obatan, pupuk, deterjen, dan banyak lagi. Yang kedua yaitu farmasi. Nah, pada industri ini konsep kimia digunakan untuk membantu mengembangkan obat-obatan baru, formulasi dan pengujian klinis,
di mana proses penelitian dan pengembangan obat ini melibatkan sintesis molekul, karakterisasi kimia, dan analisis kualitas. Yang ketiga yaitu industri makanan dan minuman, di mana konsep kimia berperan penting dalam proses pengolahan makanan dan minuman ini, seperti fermentasi, pasteurisasi, pemurnian dan pengawetan makanan dan pengawetan makanan. Yang keempat yaitu energi kimia, di mana konsep kimia digunakan dalam produk energi kimia ini yaitu dalam produksi dan penyimpanan energi, seperti contohnya yaitu baterai dan sel. Yang selanjutnya yaitu kimia lingkungan, di mana konsep ini dalam bidang kimia mencakup analisis polusi, pemantauan kualitas air dan udara, serta pengembangan teknologi untuk membersihkan lingkungan. Yang seterusnya yaitu pertanian dan agrokimia, di mana dalam hal ini konsep kimia digunakan untuk hal mengkhusus pada perkembangan produk dan membantu proses pertanian seperti pengembangan pupuk, pestisida organik, atau herbisida yang akan meningkatkan hasil pertanian dan melindungi tanaman dari hama atau penyakit. Yang ketujuh yaitu teknologi material, di mana konsep kimia ini juga dapat digunakan dalam pengembangan material baru dengan sifat-sifat yang lebih membantu, seperti nanomaterial, superkonduktor, dan lainnya. Yang selanjutnya, yang kedelapan yaitu kimia medis. Nah, konsep-konsep kimia dalam hal ini digunakan untuk diagnosa medis, pengembangan alat kesehatan, dan penelitian ilmu kesehatan, termasuk pemahaman tentang biokimia tubuh manusia. Yang kesembilan yaitu industri kosmetik. Seperti yang kita ketahui, industri kosmetik ini banyak menggunakan konsep-konsep kimia, di mana pengembangan alat kesehatan dan penelitian ilmu kesehatan termasuk pemahaman tentang untuk menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi manusia, seperti parfum, sabun, lotion, dan lainnya. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu laboratorium dan analisis kimia, di mana laboratorium kimia juga menyediakan layanan untuk analisis pada berbagai sektor seperti industri, lingkungan, makanan, dan farmasi, di mana tujuannya untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas dan keamanan. Penggunaan konsep kimia ini juga dapat membantu setiap usaha untuk mengurangi limbah yang dihasilkan dari proses produksi, segala proses produksinya. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Om Paramasanti. Om Santi 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 Om.